Alhamdulillahil mutafarridi bil khalqi wat tadbir wal muta'ali 'anil syabihi wan nadhir al 'alimil ladzi la yakhfa 'alaihi ma fid dhamir ahmaduhu subhanahu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir wasi'a ilmuhu jami'al khalaiqi wa huwas sami'ul basir lahu mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul basyirun nadhir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa laqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini kita sering disuguhkan berbagai macam informasi yang pastinya membuat resah dan gelisah bagi kita semuanya. Berkaitan dengan informasi tentang potensi bencana alam, begitu pula tentang potensi bencana ekonomi, bahkan pula bencana rusaknya iman dan akhlak generasi kita, di mana beberapa hari ini kita digemparkan dengan informasi tentang tindak kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak remaja di bawah umur. Tentu hal ini menjadikan kita semua menjadi resah, menjadi gelisah dan sedih, serta kita perlu berpikir keras bagaimana kita harus menjaga, memelihara diri kita dan keluarga kita agar terhindar dari berbagai macam bencana-bencana tersebut yang mungkin saja setiap saat dapat menghampiri kita semua. Karena itu kita mengingat salah satu wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Nah, jagalah Allah, maka Allah pun akan menjagamu. Jagalah Allah, maka engkau akan menemukan Allah selalu berada di hadapanmu. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ketika kita merenungkan hadis ini, tentu kita meyakini bahwa sebagai seorang muslim, kita perlu menjadikan hadis ini sebagai salah satu kaidah yang kita terapkan dalam kehidupan kita. Karena sebagai seorang muslim yang bertauhid, tentu kita meyakini tidak ada tempat berlindung yang paling aman melainkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perlindungan dan pemeliharaan yang lebih kuat dibandingkan penjagaan dan pemeliharaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Karena barang siapa yang menjaga Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, maka Allah pun akan memberikan garansi kepadanya dengan memberikan penjagaan, pemeliharaan dari berbagai macam keburukan-keburukan yang mungkin menimpanya di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, karena kita sebagai seorang hamba, kita diberikan kesempatan untuk berikhtiar, dan Allah lah yang memiliki kekuasaan untuk memberikan penjagaan tersebut,
maka kiranya kita perlu mengetahui apa saja sebab-sebab yang bisa kita lakukan agar kita mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Yang pertama yang perlu kita lakukan agar kita mendapatkan penjagaan dari Allah adalah agar kita senantiasa merawat ketakwaan kita kepada Allah, baik dalam kesendirian maupun dalam keramaian, baik ketika kita berada di tengah-tengah kerumunan manusia, ataupun saat kita sendiri di dalam kamar tak ada seorang pun yang melihatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersamai orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang melakukan kebaikan. Imam Qatadah menafsirkan ayat ini dan beliau mengatakan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan selalu ada bersamanya, dan siapapun yang Allah Subhanahu wa taala membersamainya, maka ia akan ada bersamanya segolongan makhluk yang tidak mungkin dikalahkan, yaitu malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ia akan dijaga oleh penjaga yang tidak akan pernah tidur, dan dia akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala yang petunjuknya tidak pernah menyesatkan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, agar kita mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala adalah agar kita senantiasa menjaga tauhid kita, baik dalam ibadah maupun dalam doa dan dalam berbagai macam kondisi dan aktivitas kita semua. Kita amankan hati kita amankan keimanan kita, agar kita tidak berharap kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman lalu mereka tidak mencemari keimanannya dengan kezaliman, maka mereka itulah orang-orang yang akan Allah berikan keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ketika ayat ini diturunkan, sahabat Abu Bakar As-Siddiq menangis dan dia mengatakan, "Ya Rasul, siapakah di antara kita yang tidak berlaku zalim?" Lalu Rasul mengatakan, "Wahai Abu Bakar, yang dimaksud kezaliman dalam ayat ini adalah kesyirikan, karena Allah berfirman, innasyirka la zulmun azim." Kesyirikan itu merupakan kezaliman yang paling besar. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian sebab yang ketiga agar kita mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala adalah agar kita senantiasa menjaga kesalehan dalam diri kita. Barang siapa yang menjaga kesalehan dirinya, maka akan Allah jaga dirinya, Allah jaga anak keturunannya dari berbagai macam hal yang membahayakan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida." Maka hendaklah orang-orang itu merasa takut kalau seandainya mereka meninggalkan di belakangnya anak keturunan yang lemah, yang mereka khawatir atasnya, maka hendaknya mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian sebab yang keempat agar kita mendapatkan penjagaan dari Allah adalah agar kita senantiasa berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan harapan kita hanya kepadanya dan berlindung dengan perlindungannya. Karena Rasulullah SAW ketika beliau mengantarkan seseorang dalam kepergiannya, maka beliau mendoakannya, "Astaudi'ullaha dinak wa amanatak wa khawatima amalik." Aku titipkan engkau kepada Allah agar Allah menjaga agamamu, agar Allah menjaga amanatmu, dan agar Allah menjaga akhir daripada amal yang kamu lakukan dalam kehidupan.
Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla idza studi'a syai'an hafidhahu." Apabila Allah Subhanahu wa taala dititipkan kepadanya sesuatu untuk dijaga, maka Allah pasti akan menjaganya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Sebab yang kelima dan yang terakhir agar kita senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala adalah agar kita senantiasa menjadikan lisan kita basah dengan zikrullah, baik itu dengan zikir istighfar ataupun dengan zikir-zikir yang lain, ataupun dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh begitu banyak doa-doa dan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengan sebab zikir dan doa tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penjagaannya kepada kita semua terhadap seluruh kepentingan dan juga maslahat hidup kita baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, marilah kita maksimalkan ikhtiar kita untuk benar-benar menggantungkan harapan kita dan memohon perlindungan serta penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini tidak ada satupun makhluk yang bisa kita andalkan untuk menjaga kita. Tidak ada suatu alat pun atau teknologi pun yang bisa kita andalkan untuk menjaga diri kita dan keluarga kita. Satu-satunya tempat kita berlindung hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang menggantungkan harapannya kepada Allah, maka niscaya ia tidak akan pernah kecewa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu